Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, khususnya mahasiswa semester 6 yang mengambil mata kuliah praktek peradilan pidana, selamat bertemu kembali dalam perkuliahan kali ini. Kita menggunakan media YouTube sebagai transfer materi perkuliahan. Kita berdoa semua, semoga pandemi COVID-19 segera teratasi sehingga kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan tatap muka yang akan datang. Baiklah para mahasiswa, submateri atau topik perkuliahan kali ini adalah tata cara persidangan dalam perkara pidana. Adapun materi yang akan saya sampaikan dapat dikelompokkan meliputi perangkat dan tata letak ruang sidang, kemudian tahap-tahap dalam persidangan perkara pidana, ini pun juga akan dikelompokkan menjadi tahap 1 sampai dengan tahap keempat. Baiklah, sekarang kita akan bahas perangkat dan tata letak ruang sidang. Berbicara tentang perangkat dalam proses persidangan perkara pidana, maka pertanyaan pertama adalah siapa sajakah personil yang mempunyai peran dalam proses persidangan perkara pidana. Dalam persidangan perkara pidana, personil yang menentukan berlangsungnya persidangan yang pertama adalah majelis hakim. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 atau 1981 tentang hukum acara pidana atau dikenal dengan KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam pasal 1 angka 8 ada pengertian hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan pengertian mengadili di dalam angka 9-nya dikatakan bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Personil berikutnya yang memegang peranan penting di dalam persidangan perkara pidana yaitu jaksa penuntut umum. Sebenarnya terdapat perbedaan istilah antara jaksa dengan penuntut umum. Menurut Hairul Huda, bahwa penggabungan kata jaksa dan penuntut umum menjadi jaksa penuntut umum sebenarnya tidak tepat. Jaksa merupakan sebuah jabatan yang diatributi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan juga pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Sedangkan penuntut umum merupakan sebutan khusus untuk jaksa yang berwenang melakukan penuntutan di muka hakim. Kemudian kedua istilah tersebut, jaksa dan penuntut umum, dapat kita temukan dalam pasal 1 angka 6 KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada huruf A, pengertian jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini, dalam hal ini adalah KUHAP, untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan pada huruf B-nya terdapat pengertian penuntut umum. Penuntut umum di sini adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain di dalam KUHAP, pengertian jaksa dan penuntut umum kita temukan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Pada pasal 1 angka 1, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
Selanjutnya di dalam angka 2, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini, dalam hal ini adalah undang-undang kejaksaan, untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Para mahasiswa, selanjutnya personil berikutnya yang tidak kalah pentingnya di dalam proses persidangan perkara pidana adalah penasehat hukum. Kita temukan di dalam pasal 1 angka 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di sana disebutkan pengertian penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Dalam hal ini bantuan hukum baik kepada tersangka pada proses penyidikan maupun terdakwa di dalam pemeriksaan pengadilan. Nah, kemudian sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka pengertian penasihat hukum mengacu kepada Undang-Undang Advokat yang menjadi landasan di dalam tugas dan tanggung jawab atau hak-hak dan kewajiban advokat di dalam mendampingi klien atau tersangka atau terdakwa di pengadilan. Personil berikutnya adalah panitera pengganti. Nah, tugas panitera pengganti yaitu membantu hakim dalam persidangan perkara pidana maupun perdata. Kemudian tugas panitera ini mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara dan putusan, kemudian melaporkan kegiatan persidangan kepada panitera muda secara tepat dan cermat. Kemudian personil lain yaitu saksi, ahli, dan terdakwa. Selain personil yang telah disebutkan tadi, terdapat juga petugas-petugas lain yang mendukung kelancarannya jalannya persidangan, yaitu juru sumpah. Juru sumpah ini adalah aparat pengadilan yang bertugas membantu majelis hakim dalam pengambilan sumpah baik terhadap saksi, terhadap ahli maupun penerjemah dalam persidangan. Kemudian juga ada juru panggil, petugas pengawalan, dan petugas keamanan. Ini juga diperlukan di dalam atau untuk memastikan proses persidangan berjalan dengan aman tanpa gangguan baik di dalam proses persidangan itu sendiri maupun gangguan dari luar persidangan. Para mahasiswa, selanjutnya kita masuk ke dalam materi tentang tata letak ruang sidang menurut KUHP. Tata letak ruang sidang mengacu ke pasal 230 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di sini saya tampilkan tentang tata letak ruang sidang. Dalam gambar bisa dilihat di sini nomor 1 adalah lambang negara, kemudian nomor 2 adalah panitera, yaitu panitera pengganti, kemudian nomor 3 di sini ada hakim ketua, ada hakim anggota maupun hakim anggota 1 dan hakim anggota 2. Kemudian nomor 4 di sebelah kanan hakim ini ada bendera merah putih dan di sebelah kiri hakim ada panji pengayoman. Kemudian angka 6 ini adalah tempat penuntut umum, kemudian 7 tempat pemeriksaan, kemudian 8 tempat penasihat hukum, dan 9 di sini adalah tempat pengunjung sidang. Selanjutnya akan kita lihat kedudukan bendera nasional atau bendera merah putih sebagaimana nampak dalam gambar. Itu ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim. Sedangkan lambang negara itu ditempatkan pada dinding bagian atas belakang meja hakim. Kemudian tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang. Tempat meja dan kursi hakim
itu terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum maupun terdakwa, penasihat hukum, dan pengunjung sidang. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, pada angka nomor 6, di sana adalah tempat penuntut umum, yaitu terletak di sisi kanan depan tempat hakim. Sedangkan pada angka nomor 8, di sana adalah tempat terdakwa dan penasihat hukum, terletak di sebelah sisi kiri depan tempat hakim, berhadapan-hadapan dengan jaksa atau penuntut umum. Sedangkan nomor 7 adalah tempat atau kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi, yaitu persis terletak di depan hakim. Sedangkan pada angka nomor 9 adalah tempat pengunjung. Ini terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar keterangannya. Baiklah para mahasiswa, demikian materi tentang tata cara praktek persidangan perkara pidana yang membahas perangkat dan tata letak ruang persidangan. Selanjutnya saya harapkan para mahasiswa tetap mengikuti materi berikutnya, yaitu tentang tahap-tahap persidangan dari tahap 1 sampai dengan tahap 4. Demikian juga saya harapkan mahasiswa tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan di tengah pandemi COVID-19. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.